Halo Sobat Genbiers, kembali lagi bersama kami di acara podcast Genbincang. Genbi Tegal berbincang. Oke, nah kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah seru nih dari episode-episode sebelumnya. Kita mau membahas tentang topik yang super relevan di kalangan anak muda. Betul sekali, kita akan membahas tentang pinjaman online, pay later, dan budaya gimana kita belanja shopping di kalangan masyarakat mahasiswa yang menjadi tren di kalangan ini. Udah nggak asing kan dengan kata atau istilah pinjol atau pay later? Mungkin ada yang beberapa dari kalian yang mengalami atau pernah mencoba atau bahkan udah jadi andalan buat jajan atau beli barang impian dengan pinjol. Tapi gimana sih sebenarnya efeknya ke kehidupan mahasiswa? Apakah benar-benar ngebantu atau malah menjadi bumerang buat kita sendiri? Yuk kita bongkar semua ini dengan obrolan santai di podcast hari ini. So, stay tune, dengerin sampai akhir ya. Nah, sebelum kita membahas ke dalam topik selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, bolehlah dilamar. Halo, saya Anik dari Genbi Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, selaku host podcast hari ini yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Tentunya, saya tidak sendirian di sini. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial, Bapak Muhammad Fahmi Arafi. Beliau merupakan analisis pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen, dan layanan manajemen strategis dari OJK Tegal. Langsung aja kita sambut narasumber kita pada podcast hari ini dengan Pak Fahmi. Halo Pak Fahmi. Halo Mbak Anik. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah ya Pak. Semoga hari ini sampai seterusnya kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak, untuk menyapa teman-teman online, bolehlah Pak perkenalan singkat untuk menyapa teman-teman online Pak. Boleh. Terima kasih. Halo, selamat sore. Selamat sore apa selamat siang, Genbiers? Halo. Perkenalkan, saya Fahmi Arafi. Saya pegawai di OJK Tegal. Bagian khususnya adalah analis bagian pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen, dan layanan manajemen strategis. Panjang sekali. Wah, keren sekali. Pengalaman pekerjaan Pak selama Bapak menjabat di OJK itu apa aja Pak? Boleh, pertama saya sebagai pengawas bank sekitar 5,5 tahun, kemudian habis itu pindah ke bagian, kalau dulu namanya EPK, edukasi dan perlindungan konsumen saja, itu sekitar 2 tahun, kemudian berpindah lagi ke layanan manajemen strategis sekitar 1,5 tahun, kemudian sekarang kembali lagi dengan jabatan yang baru, walaupun di EPK yang sama, dengan reorganisasi yang sudah baru, yang tadi namanya sangat panjang gitu. Wah, keren sekali nih guys. Jadi untuk podcast hari ini narasumber itu super spesial dan sesuai sama bidangnya. Pak Fahmi, seperti yang kita ketahui ya Pak, sekarang kan banyak sekali mahasiswa yang menggunakan fasilitas pinjaman online atau pay later. Apa sih Pak yang sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi di kalangan mahasiswa atau masyarakat? Oke, baik. Kalau berbicara terkait tadi salah satunya adalah pinjol. Nah, salah satunya kan kalau P2P lending atau bahasa kitanya adalah pinjol, kemudian pay later dan segala macamnya, itu merupakan salah satu contoh saja. Karena kalau kita berbicara terkait zaman sekarang, kalau saya mungkin zamannya saya masuk generasi kolonial nih kali ya kan. Iya, Pak. Apalagi sekarang milenial, Gen Z, kemudian nanti lagi Alpha segala macamnya, tentu mereka tidak akan luput dari
zaman yang sudah berubah. Salah satunya adalah transformasi digital. Mau tidak mau, senang tidak senang, ya pasti kita harus menghadapi itu. Nah, dari transformasi digital ini salah satunya adalah banyak produk-produk keuangan untuk teman-teman atau masyarakat milenial ke atas, milenial ke sinilah ceritanya. Salah satunya adalah pinjol. Kemudian juga yang kedua adalah pay later dan turunannya. Nah, kalau kita berbicara ini Pak menguntungkan atau tidak, bagus atau tidak, setiap transformasi atau perubahan pasti ada sisi positifnya. Tapi juga ada pasti sisi negatifnya atau sisi tantangannya lah, potensi dan tantangan. Di sisi positifnya betul, itu memudahkan untuk kita, salah satunya misalkan contoh tadi terkait pinjol. Kan ini memudahkan bagi orang-orang, bagi masyarakat, tanda kutip, salah satunya misalkan mahasiswa yang belum bankable, ada unbankable. Nah, ini sekitar kalau nggak salah kemarin saya lihat datanya ini hampir 50% sebenarnya, lebih 50% yang benar-benar belum bisa bankable. Salah satunya dengan transformasi digital ada disediakan adalah salah satu ya produknya adalah terkait dengan pinjol. Nah, ini kalau kita kalau kita ambil sisi positifnya, yaitu tentu menguntungkan, menjadi pilihan bagi teman-teman, tanda kutip tadi salah satunya adalah mahasiswa, untuk menggunakan itu sebagai kemudahan. Pay later pun sama, gitu kan, ada plus, ada minusnya. Nah, minusnya apa Pak? Nah, minusnya ya tentu banyak juga minusnya. Artinya minus ini harus kita jaga, harus kita preventif dari awal. Karena modernisasi zaman tadi dengan keuntungan pasti menimbulkan ada tantangan juga. Salah satu tantangannya bagaimana teman-teman mahasiswa ini menggunakan tadi potensi-potensi dengan perubahan zaman terkait dengan transformasi digital dibarengi juga dengan preventifnya. Karena kalau udah satu digital, satu mahasiswa misalkan mengakses pinjol pay later digunakan betul boleh, tapi harus dilihat juga menggunakannya itu butuh apa ingin, mampu apa enggak, karena harus diimbangi. Yang kedua ya tidak hanya melulu bahwa menggunakan pinjol atau pay later karena mudah, gampang, padahal kita nggak butuh, ikut-ikutan saja. Nah, ini harus dievaluasi. Baik, jadi Pak. kalau mengatakan tidak ada, ini mengatakan bahwa ini merugikan apa menguntungkan, semua ada perspektifnya. Cuman harus kita benar-benar selektif. Itu paling kembali. Wow, penjelasannya sangat rinci ya, sangat padat dan ngena buat diri kita sendiri dan masing-masing buat kalian. Betul sekali Pak, apalagi dengan adanya platform e-commerce dan kemudahan pay later, banyak mahasiswa yang tergiur untuk belanja online ataupun barang-barang non-esensial. Barang-barang esensial itu seperti yang tidak diinginkan kita. Terus menurut Bapak nih Pak, apakah pay later ini atau pinjol lebih banyak manfaatnya atau risikonya Pak? Baik. Atau 50%-an atau gimana? Baik, terima kasih Mbak Ani. Jadi kalau saya nggak bisa mengatakan bahwa keuntungan ataupun tadi kerugiannya ini apakah 70-30 atau 50-50 atau 100% menguntungkan, tentu setiap orang perspektifnya berbeda. Tergantung tadi kembali lagi tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan kita. Makanya orang yang mengakses pinjol ataupun pay later ya harus sadar diri, harus mengukur diri bahwa saya butuh apa enggak. Itu poin utama. Yang kedua, begitu saya pinjam, saya mampu atau tidak. Nah, itu harus diimbangi dengan itu. Kemudian tadi, apakah Pak dengan pinjol, dengan pay later itu menguntungkan? Kalau kita lihat, kalau kita berbicara terkait menguntungkan, saya jawab sangat menguntungkan bagi orang yang membutuhkan dan tahu terhadap dirinya. Saya misalkan begini, saya contoh sebagai pegawai lah, yang paling relevan biasanya pegawai. Saya butuh, karena kan gaji hanya satu sumber dari gaji, kita ketahui gaji misalkan contoh sebulan 5 juta. Kemudian 5 juta, kemudian ada yang kita butuhkan, bukan kita inginkan ya, yang ada kita benar-benar butuhkan dan ini sangat urgent sekali. Misalkan handphone ya. Karena handphone ini bisa dibilang, Pak, kebutuhan apa keinginan? Tergantung perspektif masing-masing. Kalau saya sebagai pekerja, kemudian saya nggak punya handphone di zaman sekarang, ya otomatis harus beli handphone, itu adalah kebutuhan. Misalkan handphone adalah 5 juta, misalkan. Kalau saya belanjakan saat ini dengan gaji yang saya miliki 5 juta, ya nggak nutup.
saya nggak bisa makan. Nah, Betul salah sekali, satunya Pak. dengan kemudahan teknologi, salah satunya misalkan pay letter. Saya udah mengukur kemampuan saya gaji 5 juta, kemudian saya punya pengelolaan keuangan, berapa kebutuhan bulanan yang harus saya keluarkan, berapa sisa dana nganggur yang bisa saya mampu untuk cicil setiap bulan. Makanya saya menggunakan pay letter, misalkan cicilan 6 bulan. Nah, kita harus diukur berapa kemampuan kita. Itu salah satu manfaatnya. Tapi kalau salah satu kerugiannya, balik lagi kepada kita bahwa balik lagi misalkan FOMO. Wah, ada handphone iPhone anyar nih. Saya mau beli nih. Padahal saya sudah punya handphone. Sebenarnya urgensinya tidak terlalu butuh gitu. Tetapi keinginan, gengsi, biar teman-teman saya yang lain udah Android, misalnya S24, udah iPhone lah, masa saya masih Xiaomi misalkan. Iya. Nah, saya keinginan, itu hanya keinginan, padahal gaji saya tahu 5 juta gitu kan. iPhone misalkan 20 juta, saya pay letter, ya kan? Saya minjem pinjol untuk cicilan berapa bulan. Nah, ini yang akan merugikan kita sebenarnya di situ. Nah, kalian udah tahu gimana manfaatnya untuk pay letter gimana. Jadi nggak bisa dikatakan itu manfaatnya 50%, 50% tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Setuju sekali, Pak. Dengan adanya risiko ini, apakah ada dampak ke depannya bagi pelaku atau pengguna ya Pak, pengguna pinjol atau pay letter ini saat berurusan dengan bank, baik itu ingin mengajukan pinjaman ke bank atau lainnya? Oke, buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa, kalau kalian ibaratnya menggunakan kemudahan ini, pinjol atau pay letter dan sejenisnya, tidak diimbangi tadi dengan sadar diri bahwa ini adalah butuh atau ingin. Nah, kalau ada yang ikut-ikutan, hanya keinginan, FOMO, FOFO, atau YOLO lah segala macam, salah satu hal nanti efeknya, kalau teman-teman tidak mengukur diri karena tidak mampu, apalagi kalau teman mahasiswa kan belum punya penghasilan, sumber penghasilan paling utamanya dari orang tua, ataupun yang udah usaha pun usahanya apakah sudah berkembang atau belum, kan tidak bahas sampai sana. Itu adalah salah satu sumbernya dari orang tua saja. Nah, nanti kalau tidak mengukur kemampuan, nah pinjam dipinjol, kemudian nggak mampu nyicil, nggak mampu bayar, nanti jadi viral, ditelepon kiri kanan, kalau seandainya pinjolnya pun yang dipakai adalah pinjol ilegal lagi, celaka 12. Nah, makanya kalau sudah tersangkut dengan tagihan itu tidak bisa membayar, salah satunya ini kita berbicara yang pinjol atau pay letter yang legal ya Pak. Iya, betul. Yang legal, maka akan nanti sangkut pautnya adalah dengan SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, nyangkut di situ kan, misalkan macet, begitu nanti sudah dewasa, artinya sudah punya usaha segala macam, mau mengajukan pinjaman ke bank, ini akan sulit. Gitu. Tadi kan Bapak membahas tentang SLIK. Ya, SLIK. Boleh dong Pak jelasin secara singkat itu SLIK itu apa? Boleh. Teman-teman, mahasiswa dan yang lainnya, SLIK ada di kita namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kalau teman-teman dulu mungkin kenalnya dengan BI Checking. Iya, BI Checking karena dulu pengawasan perbankan ada di Bank Indonesia, salah satu toolsnya adalah BI Checking. Sekarang begitu munculnya OJK, kemudian SLIK juga mandatnya atau BI Checking mandatnya kepada OJK, maka berubah nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan. Mungkin tahun depan akan dirubah juga. Namanya tetap sama SLIK, cuman biar familiar, biar enak bilangnya, nanti akan menjadi OJK Checking. Checking. Karena kan sekarang udah SLIK, tapi tetap teman-teman atau di masyarakat lebih familiarnya dengan BI Checking. Nah, ini salah satu tools buat teman-teman secara pribadi ataupun secara buat kebutuhan lembaga jasa keuangan untuk melihat track record kita, track record pinjaman kita. Salah satunya kalau untuk dari LJK, sisi LJK ini menjadi fungsi untuk melihat karakter seseorang, karakter calon nasabahnya kalau mengajukan kredit. Oh, dia pernah minjem di mana, riwayatnya gimana, macet atau lancar. Kalau macet menjadi pertimbangan, kalau dia mengajukan kepada LJK yang bersangkutan, otomatis ini menjadi bahan pertimbangan dari salah satu, kalau strategi dasar yang kita kenal ada 5C, nah salah satu C-nya ini akan tersangkut. Buat diri pribadi, itu buat ngecek juga, misalnya saya emang nggak minjem buat minjeman ke LJK ya, ke bank atau kemana, buat
pribadi aja saya pengen ngecek nama saya ada sliknya gimana, padahal saya nggak pernah minjem, bisa juga buat track record kita. Kita bisa mengajukan ke OJK dan layanan ini full gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi kalau ada oknum mendengar di luar sana, sini titip ke saya untuk OJK checking atau slik, biayanya 10.000 nggak ada, karena ini gratis buat semua kalangan masyarakat. Gitu. Nah, tadi kan udah tahu kan tentang slik ya Pak. Jadi buat kalian yang mau ngecek BI checking atau OJK checking ya Pak, bisa langsung datang ke kantor OJK terdekat. Ngeri juga ya Pak kalau berurusan dengan bank, apalagi kalau udah kena BI checking. Saya sendiri punya teman nih Pak, yang menggunakan pay letter dan juga apa ya, pay letter itu menumpuk sampai berjuta-jutaan. Kalau menurut Bapak, apa sih tips terbaik untuk mahasiswa agar bisa tetap bijak dalam menggunakan pay letter atau bahkan menghindari pinjaman online? Oke. Ini biasanya namanya sering kalau sebut sehari-hari teman-teman sini adalah lingkaran setan sebenarnya. Lingkaran setannya artinya pinjol, pay letter dan segala macam turunannya. Kalau kita tidak bijak, tidak mengukur diri, pengelolaan keuangan apalagi tidak tahu, tidak pernah tahu pemasukan berapa, pengeluaran buat apa saja. Nah ini biasanya adalah namanya lingkaran setan karena tidak akan pernah putus. Artinya kalau kita sebagai mahasiswa nih, kita tahu bahwa pemasukan kita setiap bulan berapa sih, misalkan 1 juta. Nah, kita harus pengelolaan dari awal nih sebenarnya. Pengelolaan dari awal berapa biasanya? Yang paling dasar itu adalah banyak teori-teori, tidak ada teori yang baku saklek yang harus teman-teman adopsi. Salah satu yang paling general adalah 50, 30, 20, 10. 50 itu untuk benar-benar kebutuhan dasar yang harus dikeluarkan, makan, minum, pakaian, segala macam itu kan kebutuhan dasar. Kemudian 30-nya kalau ada berhutang misalkan tadi pinjol atau pay letter dan sebagainya macamnya, maksimal itu 30%. Nah ini harus dikelola betul-betul, 20% untuk investasi, kalau bisa 10% untuk lain-lain. Kalau pondasi dasarnya ini teman-teman sudah bisa mengelola, nah ini tidak akan masuk jurang, artinya tidak akan masuk terpapar terkait dengan pinjol, pay letter dan segala macamnya. Kalaupun terpapar karena benar-benar butuh, nah sekali lagi tanda kutipnya adalah karena kebutuhannya, bukan karena keinginan, FOMO, POPO, YOLO dan segala macamnya. Nah itu pasti akan terhindar dengan paparan itu, Mbak. Wah, penting banget ya Pak untuk sekali kita mengingat bahwasannya untuk pay letter atau pinjaman online itu sangat merugikan bagi kita kalau kita menyalahgunakan kegunaan masing-masing ya Pak. Kalau kita menggunakannya dengan benar itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita menggunakannya menurut keinginan kita, apa-apa yang pengen dibeli itu sangat tidak diizinkan. Pak, tapi kenapa sih Pak ya? Dari semua aplikasi belanja online menerapkan pay letter, bukankah itu bisa menyebabkan angka pinjol lebih tinggi di kalangan mahasiswa yang belum mempunyai penghasilan tetap? Boleh dijelaskan Pak? Boleh, ada 2 item yang harus saya soroti. Yang pertama, kalau dari sisi saya sebagai platformnya, artinya sebagai contoh, misalkan ada yang e-commerce yang kuning, e-commerce yang hijau, ya namanya mereka kalau di sisi perspektif bisnis is bisnis sih ibaratnya kan. Dan bisnis itu tidak akan berjalan, tidak akan mereka upgrade semua berbondong-bondong menggunakan atau membuka satu pay letter ataupun yang turunan yang lainnya kalau peminat dari kita tidak banyak. Ya kan, hukum bisnis alamiah gitu. Di mana ada supply pasti ada demand yang tinggi gitu. Betul. Kemudian dari sisi kita juga sama sebenarnya, dengan berbondong-bondongnya, dengan banyaknya pilihan pembayaran, pilihan pinjaman, itu sebenarnya menguntungkan dari sisi konsumen juga. Kalau kita benar-benar bisa bijak. Nah kebanyakan ini kan yang nggak bijak. Iya. Yang nggak bijak itu ikut-ikutan, waduh beli ini, beli itu, biar trendy segala macam. Nah balik lagi, kemudahan
yang ada itu tidak disikapi dengan baik, akhirnya ya merugikan diri sendiri, yang ujung-ujungnya ya pusing-pusing sendiri. Amit-amit ya jangan sampai kita lihat berita mahasiswa yang jadi begini, mahasiswa begitu, gara-gara terkait dengan pinjol dan pay letter. Ujung-ujungnya merugikan diri sendiri. Masih mending hanya merugikan diri sendiri, merugikan keluarganya, temen-temennya gitu kan. Ujung-ujungnya amit-amit banyak kasus bunuh diri. Jangan sampailah ke sana, Mbak Ani. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, jadi buat kalian yang masih berada di lingkaran merah ya, baik itu pay letter atau pinjaman online, mungkin lebih bijaksanalah untuk melunasi atau berhenti. Berhenti itu lebih baik. Jadi pay letter ini sangat mempermudah untuk kita, tergantung dari penggunaannya. Baik penggunaannya buat kepentingan kita, tapi bukan buat keinginan kita. Wah, jadi sebenarnya pay letter ini untuk mempermudah kita guys pada saat transaksi belanja online. Semisal kita butuh banget barang itu tapi uangnya belum kekumpul atau ATM-nya error, kita bisa menggunakan pay letter atau pinjol. Tapi harus digaris bawahi, pay letter itu atau pinjaman online itu bisa bikin candu secara terus-menerus ya Pak. Oke, kita berada di akhir penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Fahmi ya Pak untuk menjadi narasumber hari ini. Saya Anik dari Genbi Tegal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.